Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 29 Desember tahun 2024. Merupakan minggu terakhir yang kita ibadah di tahun 2024 ini. Jadi yang pertama kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua atas pimpinan penyertaan, sehingga kita boleh melewati bulan ini dari Januari sampai dengan Desember ini. Dan 2 hari lagi, hari Senin dan Selasa, itu hari-hari terakhir bulan ini, dan kita akan memasuki tahun yang baru 2025. Jadi untuk tip untuk kita memasuki tahun yang baru 2025 ini, yaitu kita harus ambil teladan yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Melalui mereka melahirkan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Jadi beberapa kata kunci yang diucapkan oleh pertama ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel dan sampaikan bahwa salam, engkaulah yang mendapat kasih karunia untuk melahirkan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dunia. Maka Maria, satu pertanyaan yang dia sampaikan adalah, bagaimana mungkin hal itu terjadi dalam diriku, karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat Tuhan sampaikan bahwa Roh Kuduslah akan menaungi engkau, sehingga engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, yaitu anak Allah namanya. Dan engkau akan beri nama Yesus Kristus. Yesus Kristus karena dialah akan menyelamatkan semua manusia di bumi ini, segala makhluk yang ada di bumi ini. Maka kata yang disampaikan adalah, aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai apa yang disampaikan, jadilah kehendak Tuhan. Ini kata kunci yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat Gabriel. Sama hal juga disampaikan malaikat Gabriel kepada Yusuf. Ketika Yusuf sedang bertunangan dengan Maria, tahu-tahu Yusuf yang dia punya harapan dia bisa kawin dengan Maria, tunangannya sudah hamil. Maka dia memutuskan diam-diam untuk menceraikannya. Tetapi malaikat itu datang dan sampaikan, Yusuf anak Daud, anak yang dalam kandungan itu adalah Roh Kudus, dan engkau akan memberi nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya, dan engkau jangan takut mengambil dia sebagai istri. Maka Yusuf, seorang yang tulus hatinya, maka melakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Maria mengambil sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan Yesus Kristus di kota Bethlehem yang kita rayakan pada setiap tanggal 25 Desember. Sekarang berita itu, kelahiran Yesus itu yang pertama didengar oleh gembala-gembala yang menjaga kambing domba di padang
Terus yang kedua, orang Majus yang datang dari timur membawa emas, keminyak, dan mur. Dari ini, tapi hari ini kita melihat dengan dari Yusuf dan Maria, dua orang ini dengan iman mereka, iman yang baik, dan mereka pasrahkan hidup mereka untuk Tuhan, untuk melalui mereka melahirkan Yesus Kristus. Maka hasilnya hari ini kita rasakan sekarang seluruh penduduk di muka bumi ini sudah 2 miliar atau 2,5 miliar atau melebihi sudah jadi orang Kristen semua. Itu karena dua orang yang beriman ini imannya betul. Mereka berani mengambil risiko, korbankan hidup mereka, serahkan untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Maka terjadi mujizat Tuhan yang kita menikmati rasakan hari ini. Dan juga hari ini Tuhan mau juga saudara dan saya juga mengambil risiko yang sama, ambil keputusan yang sama untuk memasuki tahun yang baru 2025. Banyak tugas yang Tuhan siap memberikan kepada kita semua. Asalkan katakan, saya siap, saya ini hamba Tuhan, saya siap, saya anak Tuhan, pakailah saya di tahun yang baru ini. Biar melalui saya rindu banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dipulihkan, diubahkan. Dan karena itu saudara hari ini ambil keputusan untuk dipakai oleh Tuhan di tahun yang baru 2025 itu, sehingga kita boleh tinggalkan jejak-jejak sesuatu yang baik yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Ya, jadi hari ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita ambil. Kita kondisi khususnya umat baptis ada dalam masalah dualisme. Kita harus ambil kesempatan ini untuk siapapun, jangan lihat kiri kanan, tapi mari kita ambil bersama untuk bisa selesaikan bersama-sama masalah dualisme ini. Kembalikan umat baptis jadi satu. Dan juga kita juga tidak tutup mata terhadap masalah Papua yang terjadi saat ini. Masyarakat di mana pengungsi di mana selalu terjadi persoalan pembunuhan di Papua ini, kita mendorong supaya masalah ini bisa selesaikan di atas meja secara mungkin manusiawi, adil dan beradab. Kita bisa ambil bagian ini. Terus kita juga serahkan hidup kita untuk memberitakan Injil, mengembalakan, jadi majelis, jadi gembala, jadi orang baik. Dan kita harus tinggalkan kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan, yang Tuhan tidak bisa pakai kalau hidup kita masih hidup yang lama. Karena itu, marilah kita ambil keputusan seperti Yusuf dan Maria, yang mereka rela mempersembahkan hidup mereka. Yusuf menyerahkan tunangannya dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus. Maria menyerahkan hidupnya untuk melahirkan Yesus Kristus. Karena itu Roma pasal 12 ayat 1 kata sampaikan, kita memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh jiwa kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang layak berkenan untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan di tahun 2025. Tuhan menunggu Anda untuk memberikan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, jangan buang-buang waktumu, hidupmu itu dengan sia-sia. Ya, kita serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk
rencana-rencana besar di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, ya, untuk menyelamatkan manusia. Tuhan senantiasa memakai setiap orang dalam rencana-rencananya, karena Allah sendiri atau Tuhan Yesus sendiri atau Roh Kudus sendiri tidak bisa kerjakan, sehingga dia senantiasa memakai setiap orang percaya, orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan, baik untuk menciptakan perdamaian, untuk menyelesaikan setiap masalah, untuk melakukan penginjilan, untuk melayani, untuk membantu. Tuhan senantiasa memakai setiap orang yang bersedia. Karena itu marilah kita harus menyatakan bersedia dipakai oleh Tuhan di tahun yang baru 2025, sehingga hidup kita boleh berguna untuk Tuhan, untuk masyarakat, untuk jemaat, siapapun. Jadi hidup kita itu bermakna, berguna sesuai dengan Tuhan menciptakan kita, Adam dan Hawa, dan menaruh manusia di muka bumi ini bukan untuk tinggal-tinggal, tidur-tidur, malas-malas, bukan. Tapi beranak cucu, memenuhi bumi ini, dan mengelola alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Inilah tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan. Karena itu kita terus melakukan hal-hal yang baik selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan atas napas hidup, kehidupan, kesehatan yang diberikan itu. Nah, ini yang saya bagikan untuk kita menyongsong tahun baru 2025 ini, ya. Jadi sesuai ayat kunci yang saya mau bagikan itu Yeremia pasal 29, ya, ayat 11. Jadi Tuhan punya rencana-rencana baik kepada setiap orang yang percaya. Kepada semua orang beriman itu Tuhan punya rencana-rencana baik yang Tuhan rencanakan dalam setiap orang percaya untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ya, karena itu kita harus memasuki tahun yang baru ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup setiap kita untuk melakukan tugas-tugas atau tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan selalu siapkan ada. Yang penting kita katakan seperti Maria, ya saya ini hamba Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Ya, seperti kita katakan Yusuf juga. Yusuf, dia seorang yang tulus sehingga dia juga siapkan tunangannya Maria diserahkan kepada Tuhan, supaya melalui Maria bisa melahirkan Yesus Kristus. Mari kita serahkan seluruh apapun yang milik kita untuk Tuhan, dan kita katakan, ya Tuhan, pakailah hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.